Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Marilah kita bersama-sama mengucapkan puji dan puja syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, maka kita diberi kesehatan pada saat hari ini, pada pagi hari ini. Insya Allah semuanya keluarga kita selalu dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Gedangan. Selamat dari sekian siswa kalian bisa masuk, diterima di SMP Negeri 2 Gedangan yang tercinta ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua, pihak-pihak manapun yang selama ini juga membantu dalam proses penerimaan peserta didik baru. Materi yang saya sampaikan adalah tentang pengenalan kurikulum dari program SMP Negeri 2 Gedangan. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berdoa, silakan. Selesai? Baiklah anak-anak sekalian, setelah kita berdoa, marilah kita memulai dengan materi kita, yaitu tentang pengenalan kurikulum SMP Negeri 2 Gedangan. Apa itu sebenarnya kurikulum? Yaitu rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Kurikulum yang kita pakai di SMP Negeri 2 Gedangan adalah kurikulum 2013, yang mana dikembangkan untuk mewujudkan suatu visi sekolah dalam jangka waktu tertentu, dapat diukur dan terjangkau. Visi SMP Negeri 2 Gedangan adalah harus kita hafalkan ini ya kalau bisa, yaitu berdasarkan iman dan takwa, berakhlak mulia menuju sekolah yang berbasis lingkungan. Jadi kita harus mengenal visi kita tentang SMP Negeri 2 Gedangan. Ada beberapa kompetensi lulusan di SMP atau pada saat kita pembelajaran. Ada 3 kompetensi lulusan. Yang pertama adalah kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan. Apa sebenarnya kompetensi? Kompetensi adalah kalau bahasa kita yang lebih familiar adalah nilai apa yang harus ditempuh di dalam suatu pembelajaran di SMP. Jadi ada nilai sikapnya, sikap kalian nanti terhadap pembelajaran, kemudian tatap muka terhadap guru, itu dengan sikap paling tidak harus minimal baik. Kemudian kompetensi pengetahuan. Nah, ini kompetensi pengetahuan adalah materi-materi yang nantinya adalah penilaiannya berupa penilaian tertulis. Dan kompetensi yang ketiga adalah kompetensi keterampilan. Yang dinilai adalah keterampilan kalian. Mungkin kalau misalkan di materi IPA itu nanti ada praktek, kemudian ada materi pembelajaran di prakarya, itu juga ada prakteknya. Berikutnya adalah struktur kurikulum di SMP Negeri 2. Mata pelajaran di SD, di MI itu tentu saja berbeda dengan materi pembelajaran yang ada di SMP, di tingkat SMP. Kalau di tingkat SD kita mengenal yang namanya tematik, kemudian ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, kemudian olahraga, tetapi di tingkat SMP strukturnya berbeda, materi pembelajarannya juga banyak.
Tentu saja ini nanti bukunya bagaimana Pak? Nah, buku nanti kita siapkan semua siswa mendapat buku yang sesuai dengan mata pelajaran yang ada. Yang pertama adalah kelompok umum, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris. Kemudian ada kelompok yang kedua, yaitu seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, prakarya. Ada beberapa muatan lokal yang wajib yang kalian harus ikuti adalah bahasa daerah. Di sini karena kita orang Jawa, maka kita menggunakan bahasa Jawa. Kemudian baca tulis Al-Quran, teknologi informasi dan komunikasi, kemudian bimbingan konseling. Kemudian bagaimana alokasi waktu per minggu? Nah, kalau di tematik, kemudian kalau di mata pelajaran di SD maupun MI, mungkin pembelajarannya diambil sekian-sekian. Tetapi di SMP memiliki alokasi waktu tersendiri. Kalau normal sebelum pandemi atau pada saat sebelum pandemi itu normalnya, kalau sesuai dengan kurikulum 2013, pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam. Artinya apa? 3 jam itu dalam 1 minggu akan ketemu dengan pendidikan agama dan budi pekerti itu selama 3 jam. Artinya 2 kali tatap muka bisa 2 jam dan 1 jam. Tetapi di masa pandemi ini pendidikan agama dan budi pekerti kita rampingkan menjadi 2 jam pelajaran. Jadi nanti ketemu dengan pendidikan agama dan budi pekerti itu adalah 1 minggu 1 kali. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu dari normalnya 3 menjadi 2, kemudian bahasa Indonesia dari 6 jam, ini bisa kita rampingkan menjadi 4 jam. Artinya dalam 1 minggu nanti ketemu guru bahasa Indonesia 2 kali. Matematika 5 jam pelajaran, kita rampingkan menjadi 4 jam pelajaran. Ilmu pengetahuan alam 5 jam, kita rampingkan menjadi 4 jam. Ilmu pengetahuan sosial 4 jam menjadi tetap kita 4 jam. Bahasa Inggris 4 jam, tidak ada perampingan, jadi tetap 4 jam. Seni budaya 3 jam menjadi 2 jam. Pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan itu 3 jam menjadi 2 jam. Prakarya tetap 2 jam. Bahasa daerah, BTQ, teknologi informasi komunikasi dan bimbingan konseling masing-masing 1 jam. Kegiatan pengembangan diri. Apa sih sebenarnya kegiatan pengembangan diri? Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik, memberikan kesempatan pada kalian untuk mengembangkan, mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, minat setiap peserta didik, sesuai dengan kondisi sekolah. Apa saja sih pengembangan diri yang ada di SMP 2 Gedangan? Yang pertama adalah kegiatan pelayanan konseling. Apa pelayanan konseling? Pelayanan konseling itu adalah melayani kalian, baik dalam bentuk nanti permasalahan akademik maupun permasalahan non-akademik. Ada ruangan tersendiri yang sudah disiapkan tentang konseling, bersifat pribadi dan tidak semuanya anak-anak atau teman-teman kalian mengetahuinya. Yang kedua ada pengembangan diri yang bersifat kepribadian. Maksudnya apa kepribadian? Di sini bisa mengikuti kegiatan pramuka, bisa mengikuti kegiatan PMR, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan sikap kita. Kemudian ada pengembangan diri yang bersifat seni budaya, berarti di situ ada ekstra kesenian. Misalkan kita siapkan di SMP 2 Gedangan itu ada tari, seni tari, kemudian ada musik, ya. Kemudian pengembangan diri atau ekstra tentang olahraga prestasi. Di sini kita siapkan futsal, volley,
kemudian karate. Silakan yang memiliki minat atau bakat, kalian bisa berada di kegiatan pengembangan diri di luar jam pelajaran. Kemudian ada pengembangan yang bidang akademis. Misalnya kita siapkan KIR, karya ilmiah siswa atau karya ilmiah remaja. Kemudian kita juga siapkan tentang persiapan untuk AKM. Jadi apa itu AKM nanti kita jelaskan ya. Jadi silakan anak-anak sekalian yang memiliki bakat dan berpotensi mengembangkan bakatnya, silakan bergabung di dalam kegiatan pengembangan diri atau bahasa yang paling familiar adalah ekstrakurikuler. 4 bidang layanan BK di sekolah, ada bidang pribadi. Jadi kalian nanti kalau misalkan ada permasalahan sifatnya pribadi, keluarga, teman, silakan dibicarakan dengan guru-guru BK. Di mana guru-guru BK ini adalah teman-teman yang guru-guru yang familiar, yang bisa diajak seperti sahabat, teman, dan sebagainya. Kemudian bidang sosial, permasalahan tentang sosial kalian, itu bisa kalian konsultasikan ke layanan BK. Bidang belajar artinya mungkin akademik kalian turun, nilainya turun, itu bisa dikonsultasikan di BK. Apa permasalahannya, nanti ada solusi. Yang terakhir adalah bidang pekerjaan atau karir. Nah, nanti diarahkan sama guru-guru BK, kalian minatnya di mana, sehingga karir kalian nantinya atau cita-cita kalian itu bisa betul-betul pas dengan bakat dan minat kalian. Itu adalah bidang-bidang layanan di sekolah kita. Kegiatan pembiasaan itu salah satu program yang ada di kurikulum kita. Apa saja sih kegiatan pembiasaan? Yang pertama adalah kegiatan rutin. Apa sih contohnya kegiatan rutin? Misalnya kegiatan upacara, tetapi karena ini pandemi mungkin upacara belum bisa dilaksanakan. Kemudian ada literasi. Literasi ini saya kira sudah tidak asing lagi kalimat literasi. Karena hampir setiap SD maupun DMI juga ada literasi. Ada kegiatan yang spontan, pembiasaan spontan. Misalkan 6S. Salam, senyum, sapa, ya. Kalau di pandemi apakah ketemu dengan salam? Ya, salamnya salam dengan kalimat. Kemudian senyum pada saat kalian bertatap muka lewat Zoom meeting atau video call dengan guru atau wali kelas. Kemudian pembiasaan bersifat keteladanan. Ini pembiasaannya berdisiplin setiap hari, disiplin waktu. Jadi disiplin tempat. Kalau disiplin waktu berarti harus sesuai dengan misalkan kalian jam pelajarannya dimulai jam 7.30, maka kalian sudah standby di depan komputer atau di depan HP itu paling tidak 30 menit sebelumnya sudah standby, itu berarti sudah disiplin. Maka nilai sikap kalian sudah bagus. Kemudian berpakaian rapi, itu salah satu dari kegiatan pembiasaan. Penilaian. Apa yang harus dinilai pada saat kalian pembelajaran atau belajar di SMP Negeri 2 Gedangan? Yang pertama adalah yang dilihat adalah pengamatan. Pengamatan itu artinya guru mata pelajaran selalu nanti akan mengamati kalian. Apakah kalian itu aktif dalam Zoom meeting atau aktif dalam tatap muka dan sebagainya. Kemudian praktek. Loh, apa bisa Pak praktek dilaksanakan di sekolahnya? Tidak, tidak selalu praktek itu dilaksanakan di sekolah, tetapi bisa dilaksanakan di rumah. Tentu saja pasti ada laporan tertulis, maka ada penilaian tertulis. Kemudian disampaikan, dipresentasikan, namanya tes lesan atau penilaian
presentasi. Kemudian penilaian proses yang dilakukan dengan teknik, ini penilaian hasil kerja kalian. Jadi pekerjaan yang di rumah itu nanti akan dinilai oleh guru masing-masing mata pelajaran. Kemudian penugasan, biasanya penugasan ini kalau sifatnya lama, jangka waktunya itu bisa dikirim ke sekolah. Tapi kalau sifat penugasan itu yang hari itu harus selesai, ya segera diselesaikan. Jangan sampai menumpuk-numpuk suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah penilaian proses kerja. Yang keempat adalah portofolio. Nah, untuk portofolio anak-anakku, tugas-tugas yang dari Bapak Ibu mata pelajaran yang berikan, kalian kumpulkan hasilnya, setelah dinilai, kemudian setelah ditandatangani oleh orang tua masing-masing, itu disimpan baik-baik dalam satu tempat atau dalam satu wadah, sehingga nanti di kelas akhir atau pada saat penilaian akhir itu akan dikumpulkan jadi satu. Jadi itu namanya penilaian portofolio. Kemudian prosedur penilaian yang diperoleh melalui penilaian harian, nanti ada penilaian setiap hari, setiap guru atau setiap mata pelajaran masing-masing beda-beda. Ada penilaian harian, yang bersama-sama ada penilaian tengah semester atau PTS, penilaian akhir semester itu biasa dilaksanakan di bulan Desember, dan penilaian akhir tahun yang dilaksanakan kenaikan. Biasanya ini disebut dengan penilaian kenaikan kelas. Untuk kakak-kakakmu yang kelas 9, ini melaksanakan ujian sekolah atau US. Kemudian nilai berapa yang harus ditempuh? Nah, yang harus ditempuh oleh kalian itu nilai paling minimal itu harus mencapai nilai cukup, yaitu 83. Ya, 83 harus bisa, ya. Pasti bisa kalian kalau bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik. KKM yang tadi saya sebutkan atau nilai yang harus minimal kalian peroleh adalah 83. Jadi tinggi, dikatakan tinggi, ya, dikatakan rendah tidak. Artinya ini untuk menunjang ke depan, ya. KKM mata pelajaran disusun berdasarkan mata pelajaran masing-masing. Jadi nanti setiap mata pelajaran biasanya memiliki KKM yang berbeda-beda. Misalkan matematika 70, kemudian bahasa Inggris mungkin 75, IPA mungkin 75, bahasa Indonesia mungkin 70, kemudian agama mungkin 75. Jadi setiap masing-masing mata pelajaran memiliki KKM masing-masing. Tetapi di KKM ini akan digabung secara keseluruhan menjadi suatu KKM sekolah, yaitu berdasarkan seluruh dari mata pelajaran. Itulah yang disebut dengan KKM sekolah. Apa kriteria kenaikan kelas? Kriteria kenaikan kelas itu ada dua. Yang pertama adalah nilai akademis kalian, yang kedua nilai non-akademis kalian. Nilai akademis tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran. Jadi tidak boleh dua mata pelajaran di bawah KKM. Kalau ini terjadi maka kalian tidak bisa naik kelas. Yang kedua adalah nilai non-akademis. Ini sekurang-kurangnya harus baik, kriterianya harus baik, ditetapkan oleh masing-masing guru mata pelajaran atau non-akademis. Sikapnya harus baik. Nih. Kegiatan literasi penunjang AKM. Kegiatan literasi penunjang AKM itu adalah asesmen kompetensi minimal yang nantinya akan dilaksanakan pada saat kalian di kelas 8. Bukan berarti kelas 7 itu santai tidak mengikuti, atau kelas 9 juga santai tidak mengikuti, tapi di kelas 8 ini adalah suatu kriterianya harus ditetapkan di kelas 8, kemudian diperbaiki nanti di kelas 9. Untuk mencapai atau mengikuti AKM ini butuh banyak latihan-latihan. Maka di situ akan
dilatih tentang literasi membaca dan menulis, kemudian literasi digital, literasi numerasi, perhitungan, menghitung, dari mulai matematika dasar sampai matematika tingkat berikutnya. Membaca tabel, membaca grafik, bangun, dan sebagainya. Kemudian literasi sains, tentang kegiatan-kegiatan pengetahuan dan kecakapan ilmiah, mampu mengidentifikasi pertanyaan dan sebagainya. Dari literasi-literasi ini kalian akan bisa, harapannya bisa menyelesaikan materi-materi yang ada di soal-soal AKM. Bagaimana pembelajaran di masa pandemi? Nah, ini pembelajaran di masa pandemi karena kita tidak boleh, sementara ini tidak boleh tatap muka, kalian harus bersabar. Ya, kalian harus bersabar, tidak bertatap muka dengan temannya. Kakak-kakakmu yang kelas 8 sampai sekarang pun belum tahu teman-temannya. Jadi teman A, teman B, wajahnya bagaimana itu kakak kamu kelas 8 masih belum bisa. Nah, mudah-mudahan nanti di kalian di kelas 7 ini, kalau memang masa pandemi ini sudah bisa berakhir, bisa bertatap muka meskipun hanya 1 minggu, 1 kali atau 2 kali ketemu dengan teman-temannya atau Bapak Ibu guru. Tahun ajaran baru 2020 dan 2021 secara keseluruhan menggunakan sistem daring. Apa artinya? Setiap siswa pembelajaran menggunakan media bantu berupa gadget, laptop, HP yang berbasis Android atau komputer atau tab ya yang punya di rumah. Tapi mudah-mudahan semuanya memiliki HP yang berbasis Android. Kalau tidak punya Pak, karena punyanya orang tua atau miliknya Bapak yang dibawa untuk kerja, bagaimana yang nggak punya sama sekali? Nanti akan didata oleh wali kelas. Didata oleh wali kelas siapa yang nggak punya HP, maka pembelajarannya kalian terpaksa harus datang ke sekolah yang nanti akan difasilitasi dengan laptop atau komputer yang ada di sekolah. Jadi kalian datang ke sekolah, mengikuti pembelajaran daring dengan teman-teman, ya. Jadi tidak perlu malu datang ke sekolah. Malu Pak, datang sendirian di sekolah. Enggak, banyak temannya, baik kelas 8 maupun kelas 9. Nanti akan didampingi oleh wali kelas. Aplikasi apa yang disiapkan untuk di HP kalian atau di komputer? Aplikasi itu untuk yang menunjang pembelajaran daring, yaitu semua siswa harus bergabung dalam Google Classroom. Kenapa harus Google Classroom, Pak? Saya kira di tingkat SD maupun di MI yang kalian dulu itu biasanya sudah biasa menggunakan Google Classroom, sudah familiar. Sebenarnya banyak aplikasi yang menunjang pembelajaran, tetapi di SMP 2 Gedangan kesepakatannya karena lebih familiar menggunakan Google Classroom. Ini untuk tugas-tugas maupun materi yang ada di Google Classroom. Tapi tetap tatap mukanya harus menggunakan virtual. Tatap muka harus menggunakan virtual, paling tidak wali kelas ataupun guru mata pelajaran itu selamat pagi mengucapkan atau mungkin absen pada saat pagi hari bisa menggunakan WA video call. Atau nanti yang lebih banyak menggunakan Google Meet, ya. Jadi absensi kalian itu menggunakan Google Meet atau video call WA. Jadi dipersiapkan HP Android-nya atau komputernya dengan menggunakan Google Classroom. Fitur-fitur yang ada di Google Classroom itu banyak sekali ya. Nanti ada yang namanya Google Form. Ya, ini kalau misalkan Bapak Ibu guru sudah mulai pembelajarannya menggunakan penilaian, itu biasanya menggunakan Google Form. Jadilah kalian atau generasi yang milenial, ya, menjadikan suatu generasi yang milenial. Harapan dari SMP Negeri 2 Gedangan, salah satu visi dan misinya adalah
kalian harus bisa memanfaatkan peralatan HP Android dengan baik, ya, dengan positif, ya. Kemudian mencari peluang yang baik, mencari peluang. Kemudian menumbuhkan rasa empati yang baik. Jadi mari kita di sekeliling kita itu banyak, kalau misalkan kalian ada yang mengalami kesusahan di tetangga atau mungkin teman kalian butuh, misalkan di rumah ada wifi, kemudian tetangga kita tidak punya wifi, tidak apa-apa, digabung aja dalam pembelajarannya, sama-sama di rumah, sama-sama menggunakan wifi, padahal tidak ada ruginya toh kalau wifi dipakai bersama-sama, toh bayarnya juga sama gitu. Jadi mari kita menumbuhkan rasa empati terhadap sesama. Jadi generasi harus generasi yang milenial untuk saat ini. Struktur, saya tambahi sedikit struktur dari SMP Negeri 2 Gedangan, itu saya perkenalkan kepala sekolah. Kepala sekolah saat ini yang menjabat adalah Dr. Anda Mariati MPD, di mana kepala sekolah ini dibantu oleh 4 wakil kepala sekolah. Yang pertama adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Saya sendiri, yaitu Pak Ferry Kuncoro, kemudian dibantu oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Nanti akan ketemu dengan Bapak Dr. Andes Setio Budi. Kemudian wakil kepala sekolah urusan sarana dan prasarana, nanti akan ketemu dengan Bapak Kartosuwiryo. Kemudian akan ketemu juga dengan wakil kepala sekolah urusan humas. Itu ibu kepala sekolah atau kepala sekolah dibantu oleh 4 wakil-wakilnya bersama dengan staf dan jajarannya. Kemudian dibantu juga dengan wali kelas. Nah, saya perkenalkan wali kelasnya. Untuk wali kelas 7A, saya yakin kalian sudah dibuat grup per masing-masing kelas beberapa hari yang lalu. Nah, mungkin nanti akan ketemu dengan wali kelasnya. Untuk wali kelas 7A akan didampingi oleh Ibu Atika Rahmasari. Beliau adalah guru mata pelajaran BTQ. Kemudian wali kelas 7B, ini adalah Ibu Nurul Hidayati. Beliau adalah guru dari bimbingan konseling. Sangat ramah dan kalian bisa terbuka apapun, istilah bahasa sekarang itu anak-anak curhat ya. Kemudian wali kelas 7C, ada Ibu Hikmatul Ilmiah. Beliau adalah guru IPS. Kemudian kelas 7D adalah Ibu Desi Riansari, guru mata pelajaran matematika. Di sini nanti akan diajari tentang bagaimana tentang literasi, numerasi. Kemudian wali kelas 7E adalah Ibu Umi Qoyimah, guru mata pelajaran agama Islam. Kemudian wali kelas 7F didampingi oleh Ibu Mariati. Beliau adalah guru mata pelajaran IPA. Kemudian wali kelas 7G, Ibu Dian Agil. Beliau adalah guru mata pelajaran bahasa Indonesia. Wali kelas 7H adalah Ibu Selvia Vivi Melina, adalah guru mata pelajaran matematika. Kemudian wali kelas 7I, yaitu Ibu Julis Setiawati, guru mata pelajaran IPA. Kemudian wali kelas 7J, itu adalah Ibu Atip Umami, guru mata pelajaran IPS. Dan terakhir untuk wali kelas 7K adalah Bapak. Nah, ini salah satunya di kelas 7, wali kelasnya adalah Bapak Hendrik Rinin, adalah guru mata pelajaran seni prakarya, prakarya.
Demikianlah anak-anakku sekalian, materi tentang pengenalan tentang kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Gedangan. Selalu semangat dalam belajar, tetap waspada, gunakan selalu masker dan jaga kondisi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.